huwada ala dhahri faqala malakul mauti wal ajabu bu'ithu wa qila li iqbid ruha Idrisa bisamai ar-rabi'ati faja'altu aqulu kaifa aqbidu ruhahu bisamai ar-rabi'ati wa huwa bil ardi فقدم روحه هناك فذلك قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا وارزقنا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Ini sudah sampai kepada penjelasan Nabi Allah Idris, Nabi dan Rasul yang kedua yang disebut dalam Al-Quran. Kalau Nabi Syis disebut dalam Quran ya. Jadi kan jumlah Nabi ada berapa? 124.000 Nabi yang Rasul, Nabi yang bukan Rasul. Kalau Rasul yang Rasul dan Nabi juga semua ini 313 atau 314 atau 315. Tapi kita kata ulama jangan nentuin. Udah yang penting yang berapa tuh? Yang kelima itu yang wajib ya, yang disebut di Quran. Nah, Nabi Idris ini yang disebut di Quran. Nah, yang kedua setelah Nabi Allah ada Nabi juga, Rasul juga. Apa itu definisi Nabi ada? Nabi basyarun uhiya ilaihi walam yu'mar bitablighihi. Seorang manusia dapat wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Apa itu? Nah, Nabi kalau Rasul basyarun uhiya ilaihi wa umira bitablighihi. Gitu. Seorang manusia dapat wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Namanya apa? Rasul. Jadi Rasul sudah tentu Nabi, Nabi belum tentu Rasul, gitu ya. Baik. Nah, kemudian sini Faqala Ka'bun, namanya Ka'ab bin Ahbar, Ka'bul Ahbar. Tadi dia seorang Yahudi, tapi masuk Islam. Hanya sedikit orang Yahudi yang masuk Islam. Di antaranya Waraqah bin Naufal tuh, yang kalau salah pamannya Siti Khadijah. Kemudian ada lagi Buhairah, pendeta yang tinggal mengasihkan diri di padang pasir. Ketahuannya dia masuk Islam tuh beriman sama Nabi. Ketika itu Nabi belum jadi Nabi, masih anak muda. Ya, umur 15-an tahun. Ya, ketika itu Nabi ikut ngintil kafilah rombongan onta pedagang yang dibawa oleh Pak Amit beliau, Abi Thalib. Dan biasanya istirahat di pohon dekat itu sinagog namanya, tempat kalau kan biara tempat ibadah orang Yahudi. Di Gajah itu ada pohon tuh. Setiap tahun ke negeri Syam dari Mekah numpang istirahat di situ. Numpang istirahat jalanan, numpang berteduh, tapi nggak mampir kemana? Ke itu sampai sinagog nggak mampir. Pada suatu ketika tumbenan tuh Buhairah rahib yang ada di mana? Di sinagog itu keluar
Waktu pas istirahat gitu. Dipanggil lah, ayo ya kafilah ini yang biasa dari ini dari Mekah ya. Iya Pak Pendeta, ayo mampir semua gitu. Nah, karena Nabi paling kecil, paling muda umur 15-an dah. Ya Muhammad katanya aminnya, engkau tunggu di sini. Kalau masih ada apa? Ini ada ini mau apa? Pesan orang tua ini malu kan masih muda gitu, paham nggak? Anak bawang gitu ya, anak bawang. Jagain barang, ribet. Kalau dibawa bolak-balik masuk kemana ya? Terus sedang ribet deh. Tahu tunggu di sini. Deh masuk semua tuh, kecuali beli ya Rasulullah. Itu sambil ngambil orang-orang yang dari pohon tadi itu dari Mekah, dilihatin sama siapa Ibu Hayrah sambil pegang itu dia pegang kitab Taurat, dilihatin begini. Coba kamu ini, dilihatin, oh bukan. Oh bukan, ini berada apa sih? Apa sih di antara dua pundak nih dilihatin, bukan. Sampai habis, semuanya ada lagi. Masih ada nggak di luar? Nggak ada. Jangan bohong kamu, masih ada di luar nih. Ya ada Pak, memang bocah gitu kan, bocah. Panggil. Ini bocah ini nggak punya bapak, siapa bapaknya? Saya, kerja baik. Tapi toh, jangan bohong kamu, ini bocah nggak punya bapak. Iya sih, saya pamannya, tuh kan? Emang dia ngapain dia di mana? Tahu gitu. Nah, dipanggil, dilihatin, dibolak-balik gitu. Kaget dia. Wow, bener dia nih. Karena emang habis dapat sir waktu itu saat itu Rasul lewatin tempat ibadah dia dari waktu itu dari semacam bukan wahyu karena kan bukan nabi ya. Kalau itu ulama gitu ya, paham nggak? Ulama besar gitu, orang Yahudi dapat semacam ilham gitu. Ada tanggihan kayak itu. Ini wahai para orang-orang Quraisy, hati-hati ya. Ini bocah jaga baik-baik. Nanti ini gak bakal jadi nabi, bahkan jadi orang besar tuh. Ini salah satu ulama Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul, gitu ya. Nah, ini dia. Ada lagi apa? Salman Al-Farisi, dia itu sahabat Nabi yang memberikan masukan isyarat untuk biramaan, bikin tarik ketika terjadi perang Khandaq, karena koalisi itu Amerika koalisi ya untuk nyerang Afghanistan, nyerang Irak tuh dari dulu tuh Yahudi tuh udah itu iblis udah gosok-gosok dari dulu tuh kafir Quraisy sama Yahudi koalisi untuk menghancurkan kekuatan Muslim langsung kemana? Jatuh pertahanan kaum Muslim di Madinah, mau menghancurkan tuh Madinah. Karena pengalaman perang Uhud, perang Badar langsung kalah mulu. Kita hancurkan Muslim langsung ke pusat kotanya Madinah. Cuma mesti gabung koalisi kafir Quraisy sama beberapa suku kabilah sekeliling Madinah tuh gabung untuk menghancurkan kota Madinah. Tapi dia pengalaman dia Salman, beliau tuh jadi orang Yahudi, kami Rasulullah orang Romawi, kalau ada yang model begini dan serangan dari siapa pun juga, kami bikin apa? Tarik Khandaq. Makanya itu dia sebut perang Khandaq. Saya tokohnya Nabi Salman Al-Farisi. Dia kira orang Yahudi, nggak semua orang Yahudi. Emang banyak sih. Mereka memang tidak beriman, tidak tapi ada sebagian kecil yang beriman. Allah kasih hatinya tulus, ikhlas, menerima kebenaran, ada masuk guys. Tadi dia di antara Ka'bun Ahbar, paham ya? Nah kembali ke sini ya. Ini Ka'ab bin Ahbar tadinya ini Rawa Ibnu Jarir seorang ahli tafsir, mufassir, muhaddis juga, ahli hadis. Beliau dapat riwayat Ibnu Jarir pengarang kitab tafsir Tabari 15 juz besar. Ibnu Jarir
pengarang tafsir Tabari. Beliau dapat dari Yunus, dari Abdul A'la, dari Ibnu Wahab, dari Jarir bin Hazim, dari A'mas, dari Syamr bin Abdiyah, dari Hilal, dari Yusuf, berkata, Yusuf nih meminta Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas meminta Ka'b bin Ka'bul Ahbar, wa ana hadirun. Saya lagi hadir tuh, ya. Faqalahu, berkata siapa? Ibnu Abbas kepada siapa? Ka'ab bin Ahbar, Abdullah bin Abbas, paman Nabi punya anak Abdullah, ketemu Nabi juga masih kecil. Jadi sahabat juga, misalnya Nabi juga sahabat Nabi plus misanan dan perawi hadis. Nah, Ibnu Abbas nanya kepada Ka'bul Ahbar. Kata Ibnu Abbas, wahai Ka'bul Ahbar, apa pendapatmu firman Allah Ta'ala yang dinyatakan kepada Nabiullah Idris, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Surah Mal ayat 5 tuh, ya faqala Ka'b. Maka Ka'ab menjawab, ini apa? Jawaban daripada pertanyaan Abdullah bin Abbas kepada beliau Ka'bul Ahbar mengenai penjelasan apa? Surah Maryam ayat 57. Dan kami angkat Nabiullah Idris ke tempat yang tinggi. Apa pendapatmu wahai Ka'bul Ahbar? Paham ya? Kamu ya? Kata beliau gini, kata Ka'bul Ahbar nih. Amma Idrisu, adapun Nabiullah Idris, tadinya dia sebelum diangkat ke langit, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala auha ilaihi, memberikan wahyu kepada Nabi Allah Idris. Hanya Nabi dan Rasul ya, Nabi juga sama kayak Nabi Khidir, Nabi yang bukan roh. Istilah wahyu hanya Nabi dan bukan kita, bukan. Kalau wahyu itu ilham. Kalau pengarang lagu benar nih, inspirasi. Tapi pelukis, apalagi itu yang gambar budok kan itu. Itu namanya ilham, bukan inspirasi gitu. Kalau ini ilhamat, kalau Nabi wahyu, kalau kita bukan wahyu. Nggak dapat, begini, nah gitu, ya. Kita dapat ilhamat kalau buat para wali, para ulama, gitu kan? Nah, gitu. Nah ini Rasul Nabi Allah memberikan wahyu melalui tentunya melalui siapa? Malaikat Jibril. Jadi tidak langsung Allah ngomong kepada Nabi, para Nabi. Semua risalah Rasulullah, risalah Rasul, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, itu wahyu. Hanya beberapa 20 orang yang langsung Allah ngobrol, siapa? Nabi Allah Musa, wa kallamallahu Musa taklim. Itu yang di Bukit Tursina, nggak melalui Jibril lagi, langsung Allah ngobrol. Cuma ngobrol, dibuka hijab kuping doang. Kalau Nabi Muhammad dipanggil sama Allah, bukan cuma ngobrol, ketemu sama zat Allah. Jadi enggak melalui Nah selain itu dua kejadian yang fenomenal tadi itu di Bukit Tursina dan Nabi Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, semua apapun syariat penjelasan dari Allah melalui gitu ya. Jadi termasuknya Nabi Allah Idris. Nabi Idris dapat wahyu, kata Allah gimana? Anni arfa'u laka kulla yaumin. Wahai Nabi Allah Idris, saya angkat buat kamu. Saya terima buat kamu setiap hari mithla jami'i amali bani Adam.
ukurannya itu seperti seluruh amal ibadah Nabi Allah Bani Adam, manusia, bukan semua, bukan semua zaman. La'allahu min ahli zaman itu. Mungkin di sini masuk, tapi ahli zamannya beliau. Jadi semua orang tuh waktu zaman beliau doang, enggak sampai sekarang enggak. Paham gak? Jadi itulah keistimewaan siapa? Nabi Allah itu. Jadi Allah terima setiap hari ukuran itu seluruh manusia mukmin yang beramal pada zaman Nabi Allah. Takutnya kalau umpamanya ini sih nggak tahu, kalau ukuran kita 10.000 orang deh. Karena dulu tuh orang belum banyak sekarang kan, 10.000 orang. Kan satu orang aja kalau orang bertakwa gitu ya, jadi mungkin takwa kayak kita kali aja gitu. Tapi 5 waktu, kemudian tambah pikiran, amalan, habis sholat, kau beli apa dia ya? Kau beli apa dia? Yang akad dan yang nggak mau akad tuh. Kemudian tambah lagi, witir 3, tahajud 2 deh. Kan nggak cuma gitu ya. Belum sempat banyak-banyak. Kalau beliau itu sudah sholat, kamu udah tahu kalau sekali doang, maksudnya kapok. Jadi gitu, yang 3 jam pengkotan. Nah, duha 2 aja. Tidak ada yang 4. Kalau ada yang duha yang 4 kali kita itu. Tapi istiqomah 2 bulan ada di sini. Duha yang 4 rakaat. Bapak, bener. Kalau ada yang 4 rakaat ya, tapi istiqomah 2 bulan itu enggak bolong. Ada tuh ciptaan. Ada. Hebat. Tapi istiqomah. Itu kan istiqomah hanya amalan. Iya. Duha 8 langsung besoknya apa? 2 bulan. Wah berhenti. Itu manusia ini sedikit tapi nah ini balik buat kita deh. Jadi duha 2, witir 3, tahajud 2 ya, sama banyak itu satu orang itu ya, belum rezeki lain baca Quran itu sebulan kalau dia sebulan nih atau ini kemudian sedekahnya sedekah juga entah dia pada Jumat atau buat orang ngaji itu banyak tuh ya. Pahala amal ibadah, kalau amal ibadah kan pahala berapa ya? Jadi kalau kopi sama pisang goreng, roti kalau bumbu rasa, roti isinya coklat kali keju, ini bumbu rasa. Kalau pahala ibadah itu dia, abdul dunia. Kalau beliau ibadah itu masuk itu dia, karena orang bukan wali lagi, Nabi Rasul. Kata Allah, wahai Idris, ente ibadah ente diangkat sama seperti seluruh manusia zaman ente yang takwa yang ibadah. Berarti banyak itu. Nah, hal begitu membuat beliau pengen lebih lama hidup. Wah, kalau mati 10 tahun lagi sayang nih. Pengen 20 tahun lagi pengen lebih hidup. Biar tambah banyak ibadah. Wah, sehari aja ribuan orang buat dia tuh. Masya Allah. Begitu nggak pernah kepikiran, pernah lupa nih. Siang itu amal. Ingat terus ingat lagi nangis. Udah di rumah ada bini, ada TikTok, mau ibadah, mau amal, mau pahala, lumayan ya. Tapi kalau duit aja duit, buat anak sekolah nih. Abi ibadah, sing. Itu dia, ini beliau ya kepengen lebih banyak. Orang wali begitu, kepengen hidup lama dunia, bukan ngumpulin duit, bukan ngumpulin nominal ATM, sekarang itu yang 8 digit, jadi 10 digit, enggak, ya, ini pengen nih tambah amal nih, makanya beliau pengen nambah amal, kemudian dia datang itu teman beliau, teman siapa ya? Nabi Idris. Temannya bukan teman SD, bukan teman kantor. Siapa? Malaikat. Khalilullah minal malaikati. Aneh baca di Sawi ini malaikat yang ngurusin langit, matahari katanya di sini. Ya, malakus syamsi. Jadi kekasih atau sahabat karibnya siapa? Nabi Allah Idris. Bukan malaikat sembarangan, malaikat yang nunggu
Yang ngurusin siapa? Apaan? Matahari. Setiap apa sih dunia, apa alam ada pos-posnya tugasnya. Nah, matahari itu ada malaikat ini. Nah, itu siapa yang ngatur namanya? Pokoknya dia tuh siapa? Malaikat yang apa? Matahari gitu. Nah, kalau timbul pertanyaan, kenapa? Apa sebabnya itu? Nabi Allah itu bisa jadi berteman? Enggak. Bisa disahabat sama malaikat penunggu. Nah, ini dari ya. Jadi satu hari beliau lagi tidur, ya di luar nih, di luar. Pertama di teras sih, kita ya, teras rumah atau di luar rumah gitu. Matahari lagi panas, kepanasan tuh. Ya Allah, ini kan tuh kita aja di dunia panas banget. Di jalan ini jam 12 di mana? Di nunggu itu di mana Kembangan tuh, di saat pas-pasnya itu di luar itu, ya, gitu ya, masya Allah, nungguin Grab, panas banget, panas dia. Nah, segini kita tidurnya apa? Panas, apa lagi yang nungguin? Kalau mereka, ya kalau Nabi langsung tuh ke tahu kata, kayak apa? Matahari ada yang nungguin, gimana yang nungguin malaikat ya? Ya Allah gitu. Nah, di doa tuh siapa? Nabi Allah gitu. Allahumma khafif an malaki syamsi wa aibu ya Allah. Ringanin kerjaan siapa? Malaikat matahari. Tuh ya. Dan apa? Tolong dia. Tuh ya. Pak Inau Yumati suruh dia tuh tiap hari ngurusin api yang ada di mana? Matahari. Namanya matahari itu malaikat matahari gitu ya. Udah bilang begitu, tiba-tiba di kamu nih, di mana? Matahari, malaikat matahari udah ada singgah sana. Tadi nggak ada. Tempat khusus buat tempat tuh buat dia. Wah hebat ya. Kalau cari biasa nih kali ya, bisa tempat gitu. Kan bisa gitu. Kalau duduk gimana di ruang di daerah ganggu ini mah. Sakit buat bis apa yang terhormat nama gitu deh. Gue baru kerja baru 3 bulan, biasanya juga jadi nama jangan gitu kan. Nah, kemudian cuma gitu di samping dia ada pengawal. Tadi yang ada cuma material pengawal apa ya? 70.000 malaikat sebelah kanan, sebelah kiri sama 70.000 malah. Itu berapa ya? 140.000 pengawal itu. Tapi mau ya. Lu berasa, siapa ini? Ya, ini tolongin siapa itu? Siapa ini? Malaikat kata, jadi nggak berat tugasnya itu. Ya, istilah kantor tadi ini sendirian. Ada apa? Asisten, staff gitu tinggal gitu deh. Ayo, kemudian malaikat Syams dari matahari ngomong, wahai Tuhan, ini fasilitas sih. Tadi saya dapat fasilitas gini. Nah, pas ini pas kayak begini siapa yang siapa nih gitu. Oh gini ada Allah di dunia di bumi ada orang lagi golongan manusia, anak Adam, anak itu Nabi Adam, namanya Nabi Idris. Dia doa nih, ya Allah tolonglah malaikat ya maka ya Allah. Nah berasa apa ya? Ketolong gitu. Nanti pengen ketemu sama Nabi. Ya Allah, jadikan saya dan beliau menjadi teman dia asal muasalnya persahabatan Nabi itu dengan malaikat yang di matahari itu. Ya. Kemudian udah berteman bolak-balik itu matahari malaikat ke bumi. Biasa sahabat tapi sih lu sahabat kenal. Sahabat hari ketemu anak gitu kan. Nah kita ketemu punya sahabat gitu, ketemu main kita main gitu. Bolak-balik kayak begitu tuh. Ya, hebat ya. Ya Nabi sahabatnya malah kalau gitu sahabatnya apa? Teman kantor, ya. Apalagi teman-teman apa sih SD tuh, SMP gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian kita senang ya. Itu tadi apa? Nabi Idris mendapatkan wahyu kalau tiap hari amal ibadahnya diterima seperti laksana ribuan orang gitu ya.
Dia pengen nambah umur, berarti pengen minta malaikat siapa? Israel nunda kematian dia. Tuh. Nah, kebetulan dia punya teman malaikat matahari. Dan dia tahu kalau malaikat ngomong nih, wahai malaikat penunggu matahari, kita kan sahabat karib nih, gitu. Ini minta Allah supaya masuk percaya Pak, gitu. Kayak gitu. Dengan harus dia di lurahan gitu ya, kayak gitu. Wahai malaikat penunggu matahari, Anda tahu, ente malaikat yang paling dimuliakan, yang paling diorangin, paling dipandang sama malaikat Israel. Jadi semua malaikat itu yang paling dipandang begitu. Jadi malaikat matahari. Waktu itu ambil dia, kita tolong, ya, ukuran tunda, gitu. Kamu nyawaannya tunda, ini, masuk cepetin deh, tolong deh, kayak gitu, ya, gitu. Ani pernah bikin bikin SHM, di sertifikat, orang dalam, biasanya itu BPN dulu, kalau kagak, udah bisa 4-5 bulan, kemarin cuma sebulan, setengah bulan deh, biasa begitu tuh, orang dah. Kayak gini, orang dalam gitu ya. Masya Allah, ya, orangnya gitu. Kemudian, apa itu? Jadi, tolong supaya ajal aneh ditunda. Aneh kan bisa nambah nambah ibadah, nambah syukur. Tapi per hari, kalau tadinya jatah 10 tahun lagi, tambah 10 tahun kan lumayan tuh. Amal ibadah, tambah banyak gitu, ya. Tadinya malaikat jawab gini malaikat matahari ini, wahai Iblis, aku nggak tahu. La yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah nggak bakal tunda kalau nggak. Tapi memang karena ada sahabat karib, tahu nggak? Sahabat karib, boleh deh, hubungannya, itu diangkat mana? Dibawa ke matahari, taruh tuh. Ya, dibawa ke naik matahari dan ketemu sama siapa? Ketemu sama malaikat Israel dari sini nih, ya. Palamma kan apa nih? Yang mungkin pahamahu tuh baina janahai, ya. Malaikat siapa? Matahari gendong ya, bawa itu Nabi Idris. Di antara dua sayap mesin di punggungnya dan naik ke langit. Ya, jadi kalau sekarang manusia jangan ke langit, ke bulan aja, ke planet Mars, butuh persiapan ke bulan bahwa makanan di sama Eropa, tak kalah sampai ke langit keempat, ketemu tuh malakul mauti. Ya, malaikat maut ketemu sama malaikat matahari, dijumpai tuh malaikat matahari oleh malaikat Israel munhadun dalam keadaan turun tuh, mau turun tuh, mau singgah ke matahari tuh. Nah, kemudian pakal lama malakal mauti, ngajak ngomong nih siapa? Malaikat matahari ngajak ngomong bicara, kan emang kenal itu tadi tuh ide udah kenal stafnya kurang kenal gitu kan nggak? Kalau gitu bansos apa gitu ya ada lombrek gitu kayak gitu. Itu namanya wasilah ya, koleksi wasilah namanya, sama gitu. Kayak wali kita keluar batang, ya kita ya Allah tolong tuh keluar batang tajam tuh 40 Jumat nggak boros apapun juga, mau nikah mau kerja hasil sama 40 Jumat yang bolong, mau malam Jumat ya, mau pagi mau siang Jumat ya, itu kan minta bulan beliau, tapi kita ada koneksi ya itu maksudnya ya kayak gini nih, kita koneksi hubungan. Kalau gini firladi kalamahu Idris,
begini Bang Israel, begini Mas Israel, ternyata macam ini, gue punya teman, gitu, ya Sohib, orang bumi, itu Nabi, Rasul, namanya Iblis, dibilang gini, dapat kelebihan dari Allah terus tiap hari, untuk diangkat ribuan orang tuh, amal buat dia sendirian, tapi minta tambahin umurnya, belum bisa, gitu kan, belum apa itu kan banyak apa tuh, kan tahu, gitu kan, gitu. Tapi berapa tahun lagi, itu umurnya. Nah, tahunnya begini, mereka Israel, Fakola, jawab siapa? Mereka Israel, wah laisali, dari ilahiyah. Aku nggak punya hak, lu nggak ada. Itu hak siapa? Itu Allah. Aku cuma tugas doang. Turun apa sih? Turun kalau api fungsi itu, iya, perintah, dia masalah nggak bisa nolak kayak gitu, ya, kan nggak punya undang, tapi kita aja deh, kalau itu kan, ada nanti anak teman gitu ya, ada nggak kan teman muda, ini aja, kalau yang suka, ada kasih tahu kapan waktunya, gitu, biar dia siap, gitu, yaudah deh, apa deh. Cek bukunya, pas dicek bukunya siapa? Buku perintah itu, cabut nyawa, ambil siapa? Israel siapa? Loh, ini orang sekarang matinya sekarang nih, begitu. Sekarang matinya, loh dia dia. Wah ini sebenarnya sekarang nih, di sini lagi mungkin ini orang ini. Papa kau belum mengerti, maka kau kaget, Allah apa aja bu. Buktinya namanya orang gitu. Itu baru ya, bois tuh ini tak emang kesini nyebut ini orang gitu. Wakil ini perintahnya begini nih, apa sih kalau itu sih ya. Kalau itu terus perintah itu ibit ruha Idris bisama, cabut Joel, tugas kamu cabut nyawa, nanti itu di langit keempat, keempat hari gitu deh, ya begitu. Nah, dan ini nanya bacaan tuh kamu dari Allah berani, dalam hati. Aku kayak biduruhamu, ya Allah, gimana nyambut dia di langit keempat, wawafil kan orang di mana? Di bumi. Kalaupun dia bisa apa sih kan? Kamu kan ikutin apa sih kekuatan manusia? Kita tahu orang bakal sanggup. Bingung gitu udah pas dibilang sama malaikat matahari, nah gitu nih, ya. Matahari sama malaikat tempat, kita nggak tahu tuh ya. Di sini pokoknya deket matahari gitu, pokoknya tidak tempat gitu ya. Ini baru lagi. Nah kemudian udah ini langsung dicabut tuh ya. Wah ini Idris, mana Idris? Olah gak alat tuh itu. Pakola malakul mauti pal ajabu aneh bingung. Aneh disuruh tuh istu wakilani ikbid ruha Idris bisama ar-rabi'ah faja'atu aqulu kaifa aqdiru ruha bisama ar-rabi'ah wa huwa fil ardi. Bagaimana mungkin saya cabut nyawa di dalam tempat dan dia lagi di mana? Di bumi. Pakau ruhamu dicabut nyawa di sana dan gitu. Memang saat itu memang memberi jatah mati itu beliau begitu. Tapi di sini sudah lama Allah hidupkan lagi gitu. Tapi Allah itu nanti panjang kita ini. Tapi belum cerita ini ke waktu apa sih Nabi Allah Sulaiman. Udah ya? Yang kata Nabi Sulaiman bikin apa? Bikin pesta ya. Ada teman-teman beliau lagi pada kumpul. Lama-lama datang malaikat Israel dulu. Malaikat Israel sambil buka apa? Buku catatan beda. Kalau buku serem tuh. Nggak yakin seseorang teman siapa? Dan dulu Sulaiman aja bilang temennya. Nah yang katanya jadi baper, takutan. Gak sampai sudah baper pergi jalan dulu.
Ini orang yang dilihatin yang paling. Ya Nabi Allah, itu siapa sih? Aneh ditatapi seorang ajin amat. Kan udah dilihatin di protokol itu mereka Israel. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong deh, aneh teman gue, dia teman-teman nih, teman nih, itu kan teman gue, tolong deh, aneh ke India, itu tuh India paling jauh dari Syam, itu dari Palestina lebih jauh tuh, aneh itu kan punya kabar apa? Ini tapi angin ya, iya tolong deh beda gitu, gimana? Teman, jadi dia selamat dari mana? Dari Israel, itu. Kalau sekarang dari Romawi lebih jauh ya, karena ada sawah. Sampai mana? India pas turun, Israel dia nungguin mati. Mereka Israel, mereka di mana? Balik mana? Kenapa Sulaiman? Nanya di Sulaiman, tuh ente kenapa ngeliatin siapa? Temen aneh sampai acung begitu. Begini Nabi Sulaiman, saya bingung. Ini 3-4 menit lagi 3-4 menit lagi ini orang dapat instruksi perintah dari Allah cabut nyawa di mana? Di India, sekarang lagi di sini. Aku bingung, takut salah, dihatin lagi. Betul dia emang betul. Tapi kan saya suruhnya di mana? Di India saya India gitu. Tuh bahasa saya tuh. Cabut nyawa pulang India di sini. Bingung. Gimana India? India, betul udah nunggu. Itu dia. Kalau begitu orang bakal bingung mati juga. Lihat, masya Allah gitu dia. Jadi Pak Kobar emang udah ajarin sampai gimana? Ya di langit dalam Nabi Allah Idris. Padahal Allah sekarang, padahal Allah ya Allah Wafa'nahu makanan aliyya, kami angkat beliau Nabi itu tempat yang paling tinggi itu dia sambil dicabutnya ya nanti ada cerita lagi itu masya Allah dia mengenai justru Nabi Idris berkawan bukan sama malaikat matahari tapi malaikat Israel sendiri itu sama ya HP malam cuma datang ya wallahu ibnu Abi Hadim wallahu a'lam bisawab ya Rabbana taqabbal annana taqabbal wa annana asyrafna ala Allah asyrafna فَيَقُولُ عَلَيْنَا تَوْبَةً سِيرُ كُلَّ حَرْبٍ كُلَّ نُعْرَةٍ وَآمِنُ كَثِيرٍ لِوَالِدِينَ رَبِّي والمسلمين أجمعين آمين يا ربي كمن وجودا منا لا بسبب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحب والآل والأصحاب عبادة صحبه والحمد لله والحمد لله
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام ربيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى